Salam, selamat pagi. Kembali kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Hari ini kita belajar tentang Yohanes Pembaptis. Oke, akan saya bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampil sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumurkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Saudara, hari ini kita belajar banyak tentang firman ini. Kita belajar satu persatu. Dari ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Saudara, firman Tuhan ini memberi gambaran kepada kita. Sampai sekarang, banyak orang belum bertobat. Mendengarkan firman Tuhan setiap hari, ke gereja setiap hari, melakukan pelayanan, bahkan berkhotbah di mimbar sekalipun. Tapi apakah mereka benar-benar bertobat? Fenomena itu terjadi sampai saat ini. Banyak orang Kristen yang belum bertobat. Firman Tuhan ini ditimpakan kepada anak-anak Tuhan sendiri, bukan kepada orang luar. Firman Tuhan ini banyak ditujukan kepada kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak benar-benar mau bertobat. Saudara tahu kenapa Yohanes harus berkata bertobatlah kepada bangsa Israel sendiri yang notabene adalah orang bangsa pilihan Allah? Harus bertobat. Itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengubah kita di rumah kita sendiri, di
gereja kita sendiri. Banyak yang belum bertobat. Sehingga Yesus Kristus harus berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Padahal mereka ini pengikut Yahudi taat. Hari Minggu, hari Sabat, mereka harus ke gereja, ke bait suci. Bahkan mungkin beberapa orang sudah mengadakan perjamuan, mempersembahkan domba sebagai korban bakaran segala macam. Tapi di mata Allah masih jauh dari kata bertobat. Kenapa ini terjadi, saudara? Sebab ini sudah diwahyukan oleh Nabi Yesaya. Ada seorang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Coba saudara perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, menggunakan jubah bulu unta, ikat dengan kulit, dan makannya belalang dan madu unta. Orang ini menderita lama, bahkan mungkin dia nggak bergaul dengan banyak masyarakat karena tinggalnya di padang gurun, saudara. Di daerah yang sepi, yang nggak ada orang. Jubahnya bulu unta dengan ikat pinggang kulit, makanannya belalang. Coba bayangkan. Pada zaman dahulu, orang kok sudah makan belalang itu sudah kondisinya sangat berkekurangan. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada orang-orang pilihan Allah. Jadi orang dipilih Allah itu hidupnya nggak senang. Orang dipilih Allah belum tentu berkelimpahan. Semakin orang dipilih Allah, semakin dia dijauhkan dari dunia ini. Gak ada gaya hidupnya di dunia ini. Benar-benar disendirikan oleh Tuhan. Karena dia orang pilihan. Jadi jangan anggap saudara merasa dipilih dengan berkelimpahan. Semakin dipilih, saudara dijauhkan dari hal-hal dunia. Karena dunia bertentangan dengan kehendak Allah. Siapa yang menyayangi dunia, mencintai dunia, dia membenci Allah. Siapa saja yang punya atribut dunia lebih banyak, cenderung dia membenci Allah. Sudah perhatikan ini Yohanes Pembaptis, hidupnya di padang gurun. Kemudian dia berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti dia sudah bertobat. Dia menyuruh orang bertobat, berarti dia sudah bertobat. Dia sudah tahu jalan Tuhan. Makanya itu dia memberitakan firman Tuhan ini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Oke, dari ayat kelima kita baca. Maka datanglah kepadanya seluruh penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sudah perhatikan orang-orang yang datang ini. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di Yordan. Bayangkan, seorang pengikut Yahudi, bahkan bangsa Yahudi yang mengenal Allah dengan baik, tahu dirinya bersalah, datang ke Yohanes Pembaptis yang baru aja memberitakan tentang firman Tuhan. Kenapa dia nggak datang ke orang Farisi, orang Saduki, atau orang-orang ahli Taurat, tapi malah datang ke Yohanes Pembaptis? Kenapa, saudara? Karena dia melihat Yohanes Pembaptis ini beda. Ada roh Allah yang menyertai dia. Roh Allah yang membuat orang itu bertobat. Bukan tutur kata kita yang baik, bukan teknik teologi kita yang baik, tapi roh Allah yang menarik orang itu untuk bertobat. Sama dengan kita gereja, karena dorongan roh Allah lah yang membuat kita gereja, bukan kalau pengkhotbah. Bukan karena gereja yang besar, tapi karena roh Allah yang mendorongnya orang itu datang ke gereja. Kau perhatikan ayat ke-7 di situ. Tapi
waktu itu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada mereka? Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kenapa Yohanes Pembaptis justru pada tokoh-tokoh agama ini sangat murka sekali? Yohanes Pembaptis, saudara tahu? Karena orang-orang tokoh-tokoh agama ini hatinya nggak datang kepada Tuhan. Walaupun dia tahu firman Tuhan, tapi hatinya nggak ke Tuhan. Sehingga dengan kasar Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, keturunan ular beludak. Sampai akhirnya ayat 8 dia katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi selama ini, walaupun mereka hidup dalam pelayanan, hidup dalam mezbah, dalam bait suci Tuhan, tapi buah-buahnya tidak menunjukkan dia bertobat. Buah yang baik nggak ada. Bahkan ada dalam hati mereka, Yohanes Pembaptis bilang, Abraham adalah bapa kami. Sama dengan kita, zaman sekarang orang Kristen, kami ini punya Yesus. Kami keturunan orang Kristen lama. Jangan saudara berpikir seperti itu. Karena Yohanes Pembaptis berkata, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu artinya Allah bisa kok buat anak-anak Tuhan lagi dari orang-orang yang bukan Kristen. Kata-kata ini kasar sekali, saudara. Dia kasar kepada orang-orang yang mengenal firman Tuhan, tapi disabotase, disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri-sendiri. Sehingga Tuhan berkata dengan kasar, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Allah bisa menjadikan orang Kristen tanpa orang Kristen. Jangan sombong karena kita Kristen, kemudian kita tidak bertobat, hidup sewenang-wenang, buah-buahnya nggak ada. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, tapi kita harus berbuah. Kita harus berbuah. Hasil dari keselamatan itu apa? Buah-buah yang baik. Bukan hanya perbuatan, tapi apa buahnya? Memberitakan firman Tuhan. Itu dilihat orang bahwa kita adalah anak Tuhan. Cirinya tidak hanya bisa berdoa, mengandalkan mujizat. Ciri yang lain yang paling penting adalah memberitakan firman Tuhan. Di ayat 10 ditulis dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan sudah menanam banyak pohon. Setiap orang Kristen adalah pohon-pohon Tuhan. Tapi jika tidak ada berbuahnya, tetap ditebang oleh Tuhan dan dibuang ke dalam api. Apakah sampai saat ini kita sebagai orang Kristen sudah berbuah? Sudah ditanam sama Tuhan di tanah yang subur, tapi kita nggak berbuah. Bukan pelayanan di gereja, saudara. Itu bukan buah. Buah sesungguhnya adalah kita memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Garam kita terasa. Kalau kita di gereja kita nggak terasa. Kita hanya merasakan orang-orang sama sesama garam. Garam ketemu garam. Ya kan di gereja kan sama-sama terang. Lilin ketemu lilin. Bisakah kita menerangi lilin dengan lilin? Nggak ada gunanya, saudara. Lilin itu berguna di daerah yang gelap, menerangi tempat yang gelap. Sama dengan garam, akan berguna di tempat yang nggak ada garamnya. Kalau garam ketemu garam buat apa? Itu maksud saya dengan berbuah. Buah kita harus ada, harus di tempat yang nggak ada terang.
Harus di tempat yang nggak ada garam, lalu kita dirasakan asin oleh orang sekitar. Artinya, kita sudah waktunya kita menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke tempat orang-orang yang nggak ada gereja, nggak ada tempat orang mendengar firman Tuhan. Itu buahnya. Kita wajib memberitakan firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang, Yesus maksudnya, kemudian daripada aku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Waktu Yohanes membaptis itu hanya pertobatan, saudara. Roh Kudusnya belum turun. Tapi ketika setelah Yesus membaptis orang, kemudian dan seterusnya mengikut Tuhan Yesus itu, dia siapapun juga yang membaptis itu pasti dalam nama Roh Kudus, dan ada api yang menaungi dia. Api Roh Kudus menaungi orang itu. Itu cirinya ya. Jadi kita yang bertobat ini, yang sudah mengenal Tuhan dan dibaptis, kita akan menerima Roh Kudus dan dengan api. Api sebagai warning atau peringatan kalau kita salah. Api itu akan membakar kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita dan menguatkan kita ketika kita lemah. Yang ke-12, alat penampil sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Perhatikan saudara, ketika Tuhan menanam di sebuah tanah yang luas, Tuhan menanam gandum, tapi tumbuh juga alang-alang atau debu jerami. Di situ ada juga. Tuhan butuh gandumnya. Tuhan biarkan mereka tumbuh antara gandum dan alang-alang. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara pernah ikut di pertanian, ikut ke sawah, ya, menanam padi. Perhatikan baik-baik. Ketika padi itu ditanam, lebih banyak padinya atau ilalangnya? Pasti lebih banyak ilalang, saudara. Sama dengan di gereja. Ketika banyak orang bertobat, nggak semua orang itu gandum, nggak semua orang itu padi. Ada juga ilalang, penyusup-penyusup. Bahkan dia lebih tinggi daripada padi atau gandum pertumbuhannya. Lebih cepat. Orang-orang seperti ini paling cepat pelayanan. Paling cepat rohaninya. Seakan-akan rohani. Padahal enggak. Karena dia ingin menjadi penguasa di gereja, menguasai gereja, padahal hatinya nggak ke Tuhan, saudara. Ada kepentingan yang lain. Itu contoh, saudara. Bagaimana menjelang akhir zaman nanti Tuhan akan menampi orang-orang seperti itu, akan disaring lagi. Sampai di mana apakah orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan akan teruji menjelang akhir zaman. Banyak orang-orang merasa dirinya sudah selamat, merasa dirinya sudah pelayanan. Memang firman Tuhan menyelamatkan banyak orang. Sekali Tuhan pilih, tidak akan salah. Semua akan kelihatan menjelang akhir. Kehidupan kita orang Kristen akan kelihatan menjelang akhirnya, menjelang kematian, menjelang masa tua, menjelang akhir itu kesimpulan. Kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kesimpulan terakhir hidupnya pasti ketahuan dari yang di dunia ini aja. Setidaknya kita bisa melihat sikap orang Kristen ketika dia mau meninggal atau tua, baik
pasti kelihatan. Orang diberi Tuhan, dia sudah tahu waktunya sudah sore, dia sudah tahu usianya sudah senja, bahkan dia tahu waktunya untuk pulang. Tuhan masih kasih tanda. Ketika orang sudah tahu waktunya, dia akan pasti akan banyak berubah. Karena Tuhan yang merubah dia. Karena Tuhan dari awal sudah memilih dia menjadi anaknya. Dia tidak akan biarkan dia hilang atau sesat. Karena domba-domba itu milik Allah. Dia mendengar suara tuannya, pasti dia pulang. Sama dengan anak yang hilang. Kemanapun dia pergi, menjelang sudah mulai payah, mulai hancur, ingat dia kepada orang tuanya, kembali dia pulang. Begitu gak saudara-saudara? Banyak orang mengaku anak Tuhan, tapi perbuatannya jauh, buah-buahnya kurang. Bukan buah pelayanan atau perpuluhan yang banyak, tapi tubuh baik Allah kita ini, apakah kita gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu intinya saudara. Jadi kalau kita memang benar-benar kita menghasilkan buah yang baik, kita harus memberitakan Injil. Itulah buah yang baik. Memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga perbuatan. Tunjukkan buah, sehingga masyarakat sekitar, saudara sendiri, terutama keluarga, melihat buah-buah yang dari saudara sendiri. Saya kira cukup firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita saudara, dan biarlah menjadi perenungan pada hari ini. Terima kasih semuanya.